Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengolah terong. Ini terong ungu. Ukurannya agak kecil ya, nggak terlalu besar. Dan ini terongnya sudah saya cuci bersih. Terongnya akan saya potong-potong. Ini saya potongnya memanjang dan menyerong. Untuk ketebalan dan ketipisannya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya memotongnya tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis, jadi nyaman untuk dimakan nantinya. Nah, ini terongnya sudah dipotong-potong semua. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah kosong. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam, kita taburi merata, lalu kemudian kita aduk-aduk aja semuanya sampai tercampur dengan garam. Jadi tujuannya menambahkan garam seperti ini selain agar terongnya tidak menghitam, juga agar tekstur terongnya nanti ketika sudah matang masih krenyes atau kriuk-kriuk, masih seger ya. Nah, ini garamnya sudah merata. Sekarang kita diamkan dulu sekitaran 3 menitan sembari menunggu kita buat bumbunya dulu ya. Di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih, kita geprek lalu kemudian kita cincang kasar. Jadi masak terong kali ini kita tanpa menggunakan bawang merah ya, cukup menggunakan bawang putih aja dengan kita geprek lalu kemudian kita cincang seperti ini. Setelah semuanya dicincang, sekarang kita masukkan ke dalam wadah kosong agar nanti untuk menambahkan bumbu lainnya juga gampang. Ini semua bumbunya nggak ada yang di blender ataupun diulek ya, jadi cukup dicincang-cincang halus seperti ini aja. Kemudian di sini ada cabai rawit, saya menggunakan 10 buah cabai rawit. Kalian juga bisa menggunakan cabai rawit sesuai selera, secukupnya. Cabai rawitnya juga di sini saya iris-iris semua, jadi tanpa harus diulek ataupun di blender tadi ya. Setelah cabenya diiris atau dipotong seperti ini, langsung saja kita masukkan ke dalam wadah bawang putih tadi. Lalu kemudian di sini saya menambahkan 2 sendok makan kecap asin. Jadi tanpa harus menambahkan garam lagi karena kita sudah menggunakan kecap asin. Lalu tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Lanjut, di sini saya menambahkan 1 sendok teh kaldu sapi, bebas kalian bisa menggunakan kaldu ayam ataupun kaldu jamur, menyesuaikan lagi ya. Tambahkan 150 ml air atau setara 1 gelas air. Dan kita aduk-aduk aja di sini agar merata dan ini bumbunya siap untuk dipakai. Agar aromanya makin wangi, di sini saya menambahkan 3 batang atau 3 helai daun bawang. Sekarang daun bawangnya kita potong-potong aja. Ini bebas mau panjang ataupun mau pendek. Di sini saya potong pendek-pendek aja seperti ini. Jangan lupa sebelum digunakan daun bawangnya atau batang bawangnya ini dicuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, ini dia daun bawangnya siap juga untuk digunakan. Kita kembali ke perterongannya. Di sini kita guyuri dengan air bersih. Kita bersihkan atau kita cuci terongnya sampai benar-benar bersih. Nah, bisa dilihat sendiri ini airnya keruh banget. Dan sekarang kita saring aja terongnya. Setelah disaring seperti ini, saya cuci kembali dengan air bersih ya. Lalu kemudian ini kita tiriskan dan buang airnya. Kita tekan-tekan seperti ini sampai airnya semua terbuang ya. Kita tuangkan di wadah kosong. Di sini saya menambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kemudian kita aduk-aduk aja. Ini pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu. Kita aduk semuanya sampai tercampur dengan tepung maizena. Nah, ini terongnya sudah tercampur. Sekarang terongnya siap untuk kita goreng. Sekarang saatnya kita menggoreng terongnya. Gunakan minyak goreng secukupnya, lalu kemudian kita masukkan terong-terong ke dalam wadah atau ke dalam wajan. Jangan lupa diaduk sesekali agar tepung maizenanya tidak menggumpal. Goreng terongnya nggak usah matang-matang, cukup setengah matang aja. Sembari tunggu setengah matang, kita aduk, pastikan terongnya merata ya, atau tingkat kematangannya itu merata. Terongnya sudah layu atau setengah matang, sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita racik tadi. Tuang bumbunya juga bisa bertahap ya, sedikit demi sedikit ataupun separuhnya. Sambil sesekali diaduk seperti ini, untuk memastikan bumbu tercampur rata dengan terongnya. Jika ada masih bumbu yang tersisa, jangan lupa dituangkan semua ke dalam terongnya. Ketika sudah masuk bumbu seperti ini, gunakan api sedang aja, jangan besar-besar agar tidak cepat gosong.
Tambahkan 1 sendok makan kecap manis, ini optional ya, bagi yang nggak suka manis boleh di skip. Jangan lupa terus diaduk agar tidak gosong. Jangan lupa masukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Lanjut kita aduk-aduk kembali agar bumbunya juga nggak gosong bersamaan dengan terongnya. Nah ini bumbunya sudah mulai menyusut, terongnya juga sudah matang. Sekarang saatnya kita angkat, lalu kita matikan apinya. Terongnya siap untuk disajikan. Voila, ini dia terongnya siap untuk dinikmati. Ini cara lain untuk menikmati terong dengan rasa dan tampilan yang berbeda. Sekarang saatnya kita icip-icip ini terongnya. Terongnya masih segar, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih, manis, dan ada sedikit pedas dari cabenya. Dan rasanya wangi banget. Tekstur terongnya masih keras, jadi nggak selembek terong kalau digoreng biasa. Dan ini masih segar banget. Ini cara lain menikmati terong dengan rasa dan tampilan yang berbeda. Dihidangkan dengan nasi hangat, rasanya ini makin mantap. Rasanya unik, enak banget. Kalian wajib cobain sendiri di rumah. Gimana? Simple dan mudah bukan? Selamat mencoba and happy cooking!